Nama saya Ahmad Yusuf Ghazali dari mahasiswa dari PTQ Jakarta Lebak Bulus. Saya Fetki Kurniawan dari mahasiswa PTQ Jakarta. Oke, nama saya adalah Syahidor Rabani dan saya berasal dari Universitas PTQ Jakarta. Saya Muhammad Helmi Sandita Putra dari Universitas PTQ Jakarta. Perkenalkan, nama saya Iqbal Syahriza, asal saya dari BSE, saya berasal dari instansi Universitas PTQ Jakarta. Ya, saya Fakir Rahman dari Universitas PTQ Jakarta. Di sini sekarang itu adik-adik. Udah ya. Kelas 3. Siap. Kelas 3. Siap. Tepuk konsentrasi. Mendengar, mengingat, fokus. Ya, anak-anakku, hari ini kita akan pembelajaran tentang matematika. Apa di minggu lalu yang sudah Bapak pernah berikan kepada kalian, yaitu tentang satuan berat dan satuan panjang. Di dalam satuan itu nanti yang sudah minggu lalu Bapak berikan, ada yang namanya di dalam satuan baku, di dalam satuan berat itu ada 2 satuan lagi. Namanya satuan apa? Satuan baku dan tidak baku. Oke, sekarang boleh dibuka SKS-nya. Dilihat halaman Berapa Pak? Oke, coba dilihat di halaman 50 di halaman 50. Oke, sebelum kalian melanjutkan, sebelum kita melanjutkan, Bapak mau tanya dulu nih, papan tulisnya masih kosong atau tidak? Masih. Bapak mau tanya dulu, what day is today? Sentimeter. Terakhir milimeter. Ini namanya satuan panjang. Nah, cara menghitungnya gimana sih kalau satuan panjang? Kalau dia ke bawah itu diapain, ke atas diapain? Kalau ke bawah dulu deh, kalau ke bawah itu diapain? Dikali berapa? Kalau 10, pintar. Kalau dia ke atas dibagi 10. Tuh sudah ketahuan. Kalau dia turun ke bawah dikali 10, berarti kalau naik ke atas dibagi 10. Nanti kita akan coba di angka-angkanya, di bilangan-bilangannya. Sekarang satu lagi. Kalau udah ada satuan panjang, berarti satu lagi satuan apa? Satuan berat. Nah, Bapak mau tahu kalau satuan berat tangganya ada berapa? Ada 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama kalau satuan berat ada apa? Kaki apa sih kaki? Kilogram. Kemudian di bawah kilogram ada hektogram. Hektogram itu sama dengan apa? Sama dengan on. Habis hektogram ada apa? Dekagram. Habis dekagram
gram. Kemudian ada apa lagi? Apa? Apa? Desigram. Habis desigram ada apa lagi? Dekameter. 3 kilometer berapa dekameter? Coba kita lihat dulu. Di sini kan lama-lama ada menurun, kalau kita naik lama-lama ada menaik. Coba kita lihat soalnya. Soalnya kita lihat satuannya dulu. Di sini satuannya apa? Kilometer. Kilometer. Kemudian jawabannya dia mintanya apa? Dekameter. Kalau kita lihat dari contohnya dari tabelnya atau dari tangganya, di sana kilometer ke dekameter, kilometer ke dekameter. Berarti kira-kira turun atau naik? Turun. Kalau turun satu tangga dikali 10, berarti kita hitung sekarang turunnya berapa. Yuk coba kita hitung. Berarti turunnya berapa? 2. Turunnya 2. Berarti dikali 10. Berarti ini ada 2 nih ya. Berarti ini dikali 10, kemudian dikali 10. Coba kita hitung. Dari sini 3 ya, 3 km berarti 10. 10. Terus dikali 3. 3 dikali 0 berapa? 0. 3 dikali 1 berapa? 3. Oke, ini baru 10-nya baru berapa? Baru 1 kali. Karena turunnya ada 2, berarti 10-nya itu dikalikan 1 lagi ya. Berarti ini 10-nya 1 lagi. Ya, ini kita kalikan. 0 dikali 0 berapa? 0 dikali 3? 0. 1 dikali 0? 1 dikali 0? 1 dikali 0? 0. 1 dikali 3? 3. Akhirnya kita jumlah. Coba kita lihat. 0-nya udah berapa? Ada 10-nya udah berapa? 1, 2. Karena turunnya 2 berarti dikali 10-nya ada 2. Berarti selesai nih. Kita tinggal jumlah. 0 turun 0. 0 sama 0 nggak ada bilangan 0. 3 nggak ada penjumlahannya, itu turun 3. Menjadi berapa? 300. Oh, berarti gitu Pak Izi. 3 km berarti sama dengan 300 dekameter. Pak Izi punya lebih gampang lagi caranya. Ini adalah cara Bermaksud pertama kita cek guru yang sudah mengajar, kita bisa dan untuk wawancara kita lebih supervisi, jadi tentang bicara peran bapak atau guru ini strategi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu ada mekanisme supervisi, ada psikologi, dan ada upaya apa yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru. Dan juga ada bagaimana sekolah menjadi guru yang memiliki kemampuan dari pertama saya jawab ya. Mungkin pertanyaan itu bisa diulang lagi ya. Tadi yang pertama itu cara pembelajaran di dalam ini. Kalau dengan pembelajaran itu semua mungkin termasuk di sini ya gitu ya. Itu sudah melewati yang namanya bisa PPG itu adalah di dalam PPG itu mereka belajar tentang strategi apa sih yang mereka pelajari di dalam kelas. Kan banyak yang pertama ada kemudian ada semua kali AI itu sesuai dari jadi satu contoh ya AI tadi
permisi. Kalau peran saya karena mungkin gini ya, itu pertanyaan bisa terkhusus kepada nah gitu ya. Tapi saya jawab aja karena saya memang kemarin sudah ya masyarakat sudah pernah belajar itu. Kalau untuk dalam pembelajaran supervisi dalam artian ya, mungkin kita itu ada yang namanya punya secara itu RGT. RGT itu di dalam pendidikan itu ruang guru tenaga pendidik, dan di dalamnya itu ada yang nah, rencana hasil kerja itu dimasukkan kepada peserta guru tersebut bisa apa namanya berhasil dalam pembelajaran di dalam kelas. Nah, itu laporan kita setiap hari. Jadi untuk memahami itu mungkin nanti pihak kepala sekolah itu yang apa namanya bisa tapi mengisi RHK tersebut yang memang sudah tertera di RHK dengan nanti ya sama seperti tadi yang melihat dari cara kerja guru tersebut mengajarkan kepada kira-kira RHK tersebut sesuai yang dia bikin dengan pembelajaran yang kelas. Nanti hasilnya apa? Hasilnya itu pertama kan ulangan harian, itu kita bisa lihat dari situ ya. Kemudian yang kedua apa namanya ya, berapa persen kan ketika guru itu memberikan tugas anak yang berjalan. Biasanya kalau dia kurang bisa apa namanya mendorong supaya bisa sadar diri ketika kita bisa karena besok beda, beda kan? Nanti bisa menggunakan lagi. Itu biasanya dengan metode apapun sekolah tapi terlalu ya, untuk apapun anak nih bisa dia di dalam kelas, tapi kalau tidak itu dari teman-teman apalagi tadi guru yang berkendala atau guru yang berkendala? Guru yang berkendala. Yang kalau guru yang berkendala, yang pertama itu pasti ada apa namanya surat